Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jikalau pada bulan Maret firman Tuhan dengan tema besar yaitu menampilkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pada saat ini saya akan memberikan tema kecil kita, yaitu penuh perhatian. Kita buka ayatnya di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 7. Matius 8 ayat 5 sampai 7. Saya akan membacakan di sini, saudara-saudara yang terkasih. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hamba-Aku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Kita tahu bahwa salah satu sikap peduli atau sikap perhatian merupakan sikap daripada Tuhan Yesus, di mana sikap yang penuh perhatian itu Tuhan berikan kepada kita, melebihi kita memberikan perhatian kita kepada Tuhan maupun kepada sesama kita, di mana Tuhan Yesus mempunyai sifat memperhatikan umat-umat Tuhan, mempedulikan umat-umat Tuhan. Kita mau belajar apa itu sikap yang penuh dengan perhatian. Sikap yang penuh dengan perhatian adalah sebuah sikap yang serius. Sikap di mana dia fokus untuk menyimak suatu persoalan yang penting, memusatkan perhatian. Itu adalah sikap yang penuh dengan perhatian. Saya ulangi sekali lagi, sikap yang penuh perhatian adalah sebuah sikap yang memusatkan atau memfokuskan kepada suatu hal yang penting, yang memberikan perhatian khusus. Pada saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius 8 ayat 5 sampai 7, di mana kita tahu cerita ini ketika Tuhan tiba di Kapernaum. Ketika dia tiba di Kapernaum, dia didatangi oleh seorang perwira, di mana perwira itu mempunyai seorang hamba, yang kita tahu bahwa hambanya itu sedang mengalami suatu penyakit, yaitu lumpuh, dan hambanya itu sangat menderita karena penyakitnya itu. Sehingga apa? Sehingga perwira itu mendatangi Tuhan Yesus untuk memohon dan meminta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hamba dari perwira itu. Di sini kita mau belajar bersama-sama bagaimana sikap daripada perwira itu maupun dari sikap daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Yang pertama, kita mau belajar daripada sikap perwira tersebut. Sikap daripada perwira tersebut, dia tidak rela ketika dia melihat hambanya ini menderita atau hambanya ini sakit. Dia tidak rela. Kenapa? Dia tahu bahwa hambanya ini menderita karena penyakit yang dia derita, sehingga dia memberikan perhatiannya kepada hambanya ini. Bukan cuma hanya ngomong ya, dia memberikan perhatian kepada hambanya ini, tetapi dia melakukan suatu tindakan. Perwira ini melakukan suatu tindakan untuk membuktikan perhatiannya kepada hambanya, di mana perhatian yang dia buktikan itu, yang dia lakukan itu yaitu ketika dia datang kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan menyembuhkan hambanya tersebut. Itu adalah bentuk perhatian yang diberikan oleh perwira itu kepada hambanya.
Dia tidak rela kalau hambanya itu menderita. Dia tidak rela kalau hambanya itu terus-terus sakit dalam kelumpuhan. Sehingga dia memberikan perhatian kepada hamba tersebut dengan melakukan tindakan. Dia mendatangi Tuhan dan dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan hamba tersebut dari kelumpuhannya. Yang kedua, kita boleh melihat tindakan daripada Tuhan Yesus. Tindakan yang Tuhan beri kepada perwira tersebut, yaitu dia meresponi apa yang perwira tersebut katakan. Jika kita melihat dalam ayat ke-7, itu adalah sebuah respon yang Tuhan berikan kepada perwira tersebut. Dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Itu adalah respon daripada Tuhan ketika dia mendengar perwira itu memohon, meminta kepada dia untuk kesembuhan hambanya tersebut. Tuhan memberikan perhatiannya kepada perwira tersebut dengan meresponi. Dia tidak cuek, dia tidak pergi, tetapi dia meresponi dengan berkata, aku akan pergi untuk menyembuhkannya. Itu adalah bentuk dari perhatian yang Tuhan berikan, bukan hanya kepada perwira tersebut, tetapi kepada hamba dari perwira tersebut. Tuhan memberikan perhatian. Tuhan menyimak apa yang dikatakan oleh perwira tersebut, memusatkan apa yang mereka perbincangkan. Ketika perwira tersebut memohon kepada Tuhan untuk dia datang menyembuhkan hamba tersebut, Tuhan tidak memandang kiri kanan, Tuhan tidak cuek, Tuhan tidak menulis-nulis, tidak teman-teman. Tetapi di sini Tuhan merespon dengan baik apa yang menjadi permintaan daripada perwira tersebut. Di mana Tuhan mengatakan, aku akan pergi untuk menyembuhkan dia. Dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman, kita juga harus memberi perhatian kepada orang-orang sekeliling kita. Perhatian yang kita beri bukan cuma ketika kita memberi makanan atau memberikan minuman kepada saudara-saudara kita atau sesama kita. Tidak. Perhatian itu banyak bentuknya teman-teman. Bisa dia lewat nasihat, teguran, rangkulan. Itu juga merupakan suatu perhatian. Terkadang kita menganggap bahwa nasihat itu bukan suatu perhatian. Tetapi teman-teman, dari sini kita bisa belajar bahwa nasihat itu merupakan suatu perhatian untuk kita apa? Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita tidak melakukan hal yang membuat kita jatuh. Itu adalah suatu bentuk perhatian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jangan hanya berkata, aku perhatian sama kamu, aku perhatian sama kamu. Tidak, tetapi kita harus melakukan tindakan yang seperti yang dilakukan oleh perwira tersebut, di mana dia bertindak untuk hambanya. Di sini kita juga diajarkan, bukan hanya kita berkata perhatian, aku memperhatikan kamu, aku menyayangi kamu, tidak, tetapi diperlukan action atau tindakan untuk kita membuktikan perhatian kita itu. Dan Tuhan membuktikan itu lewat ucapannya, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di mana kita boleh saling memperhatikan satu sama lain. Ketika kita ditegur, ketika kita dinasihati, ketika kita diingatkan, ketika kita dirangkul, itu semua bentuk dari perhatian. Bukan bentuk dari kebencian. Bukan teman-teman. Tetapi itu semua bentuk dari perhatian. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita boleh saling memperhatikan satu sama lain. Kita boleh saling mengingatkan, menasihati satu sama lain. Kita tidak ada yang menginginkan teman kita jatuh ke dalam lubang yang sama, ke dalam kesalahan yang sama. Kita tidak ada menginginkan bahwa teman kita menderita, tidak. Begitu juga dengan perwira tersebut, dia tidak menginginkan hambanya itu selalu sakit dalam kelumpuhan. Tetapi dia inginkan kesembuhan, sehingga dia memohon kepada Tuhan untuk
boleh menyembuhkan hambanya tersebut. Sebagai orang Kristen, mengapa kita harus penuh dengan perhatian? Yang pertama, karena hidup kita penuh dengan kasih. Itu kita bisa melihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mengapa kita sebagai orang Kristen harus hidup dengan kasih? Mungkin kita semua sudah tahu bahwa kasih itu adalah hukum yang pertama dan hukum yang utama. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus saling memperhatikan? Karena kita hidup dalam kasih, teman-teman, saudara-saudara. Tuhan menginginkan kita bukan hanya mengasihi Dia saja, tetapi Tuhan juga menginginkan agar kita tetap mengasihi sesama kita, agar kita tetap saling memperhatikan satu sama lain. Kenapa? Sebagai orang-orang Kristen, kita hidup dengan kasih. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa perwira tersebut mempunyai kasih bagi hambanya itu, sehingga dia menginginkan kesembuhan daripada hambanya. Kalau dia tidak mempunyai kasih, dia akan terus membiarkan hambanya tersebut menderita. Tetapi dia mempunyai kasih dalam kehidupannya, sehingga dia tidak mau kalau hambanya itu terus hidup dalam kesakitan, hidup terus dalam penderitaan. Dan kita diajarkan di tempat ini, biarlah kita hidup penuh dengan kasih, saling memperhatikan satu sama lain, saling mengingatkan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan mengasihi kita, begitu juga kita harus mengasihi. Yang kedua, sebagai orang Kristen, mengapa kita harus hidup penuh kasih? Agar kita menjadi berkat. Kita bisa melihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Dikatakan di sini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus penuh dengan perhatian. Agar apa? Agar kita bisa menjadi berkat. Sikap perhatian akan memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi teman-teman, di sini konsepnya bukan perhatian yang dengan tanda kutip yang aneh ya teman-teman, ataupun perhatian yang untuk lawan jenis, tidak. Tetapi di sini perhatian untuk sesama kita, untuk semua. Enggak perhatian khusus untuk si A, untuk si B, tidak teman-teman. Tapi di sini ditekankan perhatian untuk semua orang. Ketika kita memberikan perhatian kita kepada orang yang belum mengenal Tuhan, orang itu bisa melihat cara hidup kita. Dan kita boleh menjadi berkat bagi orang tersebut. Dan orang tersebut diberkati dengan cara hidup kita. Ketika kita memberikan perhatian kita kepada orang-orang di sekeliling kita, berarti kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan lewat perbuatan-perbuatan kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan. Lewat perbuatan kita, teman-teman, orang-orang boleh melihat
kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan ketika kita memberikan perhatian dan kita bisa menjadi berkat, kita juga bisa menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kita, garam dan terang. Sehingga kemanapun kita pergi, teman-teman, kita akan tetap menjadi berkat dan kita tetap menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kita. Yang ketiga, mengapa sebagai orang Kristen kita harus penuh perhatian? Karena dalam kehidupan kita memiliki buah roh. Kita bisa melihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di mana buah-buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Itu semua adalah buah roh, teman-teman. Ketika kita memberikan perhatian, berarti ada kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan kebaikan itu merupakan salah satu dari buah roh. Ketika kita memberikan perhatian, kita bukan memberikan perhatian kepada orang yang hanya membutuhkannya, tetapi kepada semua orang. Begitu juga yang Tuhan Yesus lakukan. Dia memberikan perhatiannya untuk apa? Menyembuhkan hamba dari perwira tersebut. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu mempunyai sikap yang penuh dengan kasih, mempunyai sikap yang penuh dengan perhatian. Dia tidak hanya memperhatikan satu orang saja, tetapi dia memperhatikan semua orang. Kita yang ada di tempat ini juga merupakan perhatian daripada Tuhan. Ketika kita menaburkan kebaikan, maka buah roh itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan sudah panggil dalam kehidupan kita, kita hidup dengan penuh perhatian. Kita memberikan perhatian kita kepada sesama kita, kepada lingkungan kita. Bukan hanya kepada 1-2 orang, tidak. Tetapi kita memberikan perhatian. Di sini kita sama-sama belajar. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita memiliki sifat seperti Dia, yaitu penuh perhatian. Sebagai kesimpulannya, biarlah kita hidup penuh perhatian sebagaimana Yesus yang penuh kasih dan perhatian kepada umatnya. Begitu juga kita sebagai pengikut Kristus, kita juga harus memiliki sikap yang penuh perhatian sama seperti Kristus. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan memiliki sikap yang penuh dengan perhatian, dan Tuhan ingin agar kita yang ada di tempat ini sebagai pengikutnya memiliki hati yang penuh dengan perhatian. Tetapi ditekankan sekali lagi, teman-teman, bukan perhatian yang khusus untuk lawan jenis, tidak, tetapi perhatian kepada semua orang. Biarlah kita memiliki sikap yang penuh perhatian kepada sesama kita, karena Tuhan juga memiliki sikap yang penuh dengan perhatian. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat siang hari ini kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana firman-Mu mengingatkan kami, mengajari kami, untuk kami boleh Tuhan memberikan perhatian kami kepada sesama kami. Biarlah kami hidup dalam kasih-Mu, sehingga Tuhan, karakter yang Tuhan miliki
boleh menjadi milik kami Tuhan. Bapa yang baik, ajari kami untuk kami boleh saling memperhatikan satu sama lain, untuk mengingatkan, untuk menasihati, untuk saling menegur satu sama lain Tuhan, bukan karena adanya kebencian tetapi karena adanya rasa kepedulian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami senantiasa untuk boleh merenungkan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.